Oke guys, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan di Cogan Stock Podcast dan kali ini ada Kak Prima Sela. Halo Kak. Hello. Hello everyone. Hai Kak. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar kakaknya juga? Aku baik dan ya masa pandemi kayaknya susah kemana-mana ya. Betul. Kemana-mana nggak boleh kalau nggak pakai kartu vaksin. Kamu juga mengalami hal yang sama? Harus pakai kartu vaksin? Yeah, of course. Oh my God. Tiap kali mau ke mall atau mau ke tempat umum itu harus pakai kartu vaksin. Nggak enak banget. Okay. Do you expect with this pandemic almost 2 years? Ya, aku nggak pernah berekspektasi kalau Corona ini bakalan berlangsung segitu lamanya dan ini benar-benar ganggu banget untuk kerjaan apapun itu. Iya, betul. Apalagi juga anak mahasiswa juga nggak enak banget kalau mau kuliah Zoom terus kayak gitu. Iya, betul. Dan pandemi ini kayaknya rasanya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya. Kayaknya semua serba sosmed semua akhirnya ya. Iya. Dan kamu gimana? Do you enjoy with this pandemic? Like, should we berdamai dengan kondisi sekarang? Kamu bisa untuk berdamai dalam kondisi yang sekarang? Iya dan enggak. Iyanya itu mungkin kita lebih menikmati work from home. Jadi memulai sesuatu yang baru kayak kerjaan di rumah. Kayak kan kita mager-mageran kayak gitu bisa melakukan pekerjaan seperti entah itu promosi lewat sosial media, entah itu apapun itu bisa kita lakukan. Kalau nggak enaknya ya kita nggak bisa eksplor kemana-mana, kita nggak bisa kerja dari satu tempat ke tempat lain, itu susah. Oke, wow, ini menarik. Can you share with us how to manage your mental health in this pandemic? Bagaimana sih cara mengatur kesehatan mental? Kayaknya itu penting banget deh. Mungkin kamu punya tips dan triknya? Pertama kali aku ngerasain efek samping dari pandemik ini untuk anak-anak seumuran aku yang baru selesai kuliah, itu ngerasa kalau ini benar-benar masa dimana kita benar-benar diuji gitu. Yang pertama, kita kan kalau mau kerja ke kota satu ke kota lain, yang kayak tadi harus pakai kartu vaksin. Sebelumnya memang belum ada, cuma tiap kota itu kan ada zona merah, zona hitam, itu kita nggak bisa kemana-mana, dan apalagi untuk fresh graduate itu butuh pengalaman yang banyak. Kayak magang kayak gitu kan butuh pengalaman yang banyak kan. Betul. Kalau kerja nggak ada pengalaman ya buat apa gitu. Nggak enaknya itu kalau pandemi. Oke. Wow. Ini menarik. Dan susah juga semuanya untuk kegiatan tapi kalau ditanya kita masih bisa bersyukur nggak sih? Can you still be grateful with this pandemic, with this situation? Kayaknya berat. Ya, kita harus lebih bersyukur. Kita banyak bersyukur karena ada pandemik ini. Kita kan dulunya seperti jarang kontak sama sahabat lama atau sama keluarga yang jauh. Jadi begitu Lebaran atau acara-acara tertentu, jadi kita adain kayak Zoom kayak gitu, terus kita menyadari kalau pertemuan aja nggak cukup gitu loh. Oke. Ini menarik. Aku juga sama seperti kamu juga, dalam arti kayaknya di masa pandemi ini kita diajarkan untuk lebih dekat sama Tuhan kali ya, karena kayaknya selama kita dalam tanda kutip diberikan kebebasan, kayaknya kita menggunakan kebebasan kita kurang baik dan kurang bijak. Jadi kayaknya hari ini masa ini kayak dikasih udah ditahan dulu kayak gitu. Ya, ini sebuah cobaan yang harus disyukuri. Kalau nggak diginiin, kita nggak tahu cara bersyukur. Oh, hari ini kita nggak bisa ketemu, berarti kita
mensyukuri pertemuan itu, waktu pertemuan itu. Gitu. Oke, ini menarik. Kak Pramasela, aku manggil apa nih? Sela kah, Prama kah, atau Sela apa? boleh, Sila. Sila boleh ya? Sila bisa, okay. Ya bisa. Aku panggil Sila deh. Aku pengen ajak ngobrol soal bagaimana kakak menjalani sebuah profesi seperti itu. Aku share screen dulu. Ini ada Instagram Kak Pramasela, jadi teman-teman yang bisa yang nonton bisa follow Instagramnya seperti itu. Jadi influencer kecantikan. Iya. Sudah berapa lama Beauty ini? enthusiast. Beauty influencer. Aku baru menekuni ini baru-baru aja 2 bulanan kalau nggak salah. 2 bulanan. Ya, pertama kali aku masuk ke dunia ini tuh karena aku dapat sebuah tawaran untuk promosi salah satu web di mana dia jual parfum. Nah, itu aku nggak expect sama sekali kalau seumpamanya aku bakalan dibayar sebanyak itu. Dan karena penawaran ini dan alhamdulillah berhasil, aku sendiri juga bisa menimbulkan rasa percaya diri aku. Akhirnya aku tekunin nih dunia influencer ini. Oke. Do you enjoy with your job dengan beauty influencer? Yeah, of course. Really? Ya. Aku enjoy banget karena dunia ini tuh menantang aku untuk memunculkan rasa percaya diri aku yang sebelumnya aku tuh nggak bisa namanya percaya diri tampil di kamera kayak gitu nggak bisa. Oke. Berarti sebelumnya nggak percaya diri dong? Ya, aku orangnya nggak bisa kalau seumpamanya ngomong di depan banyak orang, aku nggak bisa kayak ekspresi diri aku sendiri. Makanya dengan adanya aku masuk di dunia ini tuh membuat aku semakin belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri aku. Oke, ini menarik. Have you ever felt insecure with yourself? Pernah merasa insecure? Ya, pernah, dan itu sering banget karena aku merasa kalau apa yang aku punya sekarang, apa yang aku punya dulu itu belum sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Kayak ekspektasi aku tinggi banget, sedangkan apa yang aku punya itu hanya segitu. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya kita bersyukur ya. Selama punya apapun itu kita harus bersyukur. Dan karena keinsecurean itu membuat aku semakin, berarti aku harus belajar kayak gini, berarti aku harus meningkatkan ini, meningkatkan itu. Positif vibe-nya itu kayak gitu. Oke. Tapi pressure-nya kenceng nggak sih jadi beauty influencer? Banyak yang ngomongin nggak sih? Ya, banyak banget. Aku berawal dari bikin konten-konten di TikTok. Banyak yang merasa kalau konten-konten aku tuh sangat menarik dan membuat mereka tuh kayak, kamu kayaknya cocok nih masuk di dunia ini, passion kamu emang di sini, kamu emang termasuk orang yang bisa menghibur banyak orang gitu. Padahal aku nggak expect kalau mereka bakalan ngomong kayak gitu. Jadi aku semakin menekuni itu dengan cara buat konten, mengawalinya dengan cara review skincare maupun make up, dan itu membantu mereka semua untuk mencoba produk-produknya gitu loh. Nah itu awal mula dari aku jadi influencer. Sekarang banyak yang ngomongin nggak teman-teman kamu seperti itu ketika follower sudah 6.600, ada yang ngomongin, ini kayaknya beli nih follower nih gitu. Nah, karena kan awalnya nggak sampai segitu, awalnya cuma 3.000 berapa gitu. Dan aku nggak expect bakalan sampai segitu banyaknya followers itu. Alhamdulillah, aku bersyukur banget dengan perubahan itu. Dan alhamdulillah, dan aku yang sekarang bisa menginspirasi banyak orang. Oke, walaupun banyak yang ngomongin juga ya pasti ya? Ya pasti di belakang aku pasti banyak banget orang yang ngomongin aku, meskipun di depan aku memuji-muji aku pasti ada. Gimana caranya bisa tahu orang itu ngomongin kita? Mungkin bisa di-share tipsnya. Aku nggak tahu ya, cuma dari cara mereka muji, dari cara mereka ngelihat aku, itu udah kelihatan banget kalau mereka tuh nggak tulus.
Kan ada orang yang bisa menentukan, oh dia tulus, oh dia enggak. Dan aku merasa kalau mereka ada beberapa yang enggak tulus. Ngomongnya itu cuma sekedar dari mulut. Oke. Banyak banget ya orang-orang kayak gitu ya, yang ya. Dan kita harus pinter-pinter gimana caranya untuk mengecilkan circle biar nggak terlalu toksik lah. Ya. Kan berat juga teman sama orang toksik. Toxic people emang ganggu banyak hal di kehidupan aku. Oke, toxic people termasuk yang mengganggu buat kamu. Tapi gini sih, menjadi beauty influencer, apakah memang ini adalah cita-cita kamu dari kecil atau sebenarnya kamu sudah menekuni dunia kecantikan dari sejak kuliah misalnya? Nah, sebelumnya aku nggak expect bakalan masuk ke dunia ini. Aku aku masuk di dunia ini tuh karena dari awal itu aku punya hobi yang aku tekuni kayak nyanyi sama dance. Nah, nyanyi memberikan penampilan yang terbaik, nggak cuma dari bakat, tapi juga dari penampilan juga, dari penampilan secara fisik. That's why aku ngerasa masa aku setiap kali tampil kok aku jelek, kok aku gosong kayak gitu kan nggak mungkin ya. Makanya terus aku belajar banyak dikit-dikit tentang make up, tentang skincare, itu mulai dari kuliah. Meskipun aku sempat ikut sana sini, ikut jobnya pelatih aku yang sering make upin orang, dan alhamdulillah berjalan begitu lama sampai aku kuliah, dan itu buat modal aku menekuni hal yang sekarang. Oke, tapi gini Kak, apakah kuliah Kakak ngambil kecantikan, kan ada tuh jurusan kecantikan kuliah. Apakah Kakak ngambil itu? Enggak. Aku awalnya kuliah di kesehatan, kebidanan, cuma ya kayak jauh banget ya. Enggak jauh antara sih. Kerjaan aku sama. Iyalah. Enggak jauh dong, maksudnya kenapa nggak menekuni kesehatan ketimbang kenapa menekuni kecantikan daripada kesehatan? Karena kan katanya kita masih banyak butuh tenaga kesehatan seperti itu. Ya, tapi banyak juga saingan-saingan aku di belakang aku, jadi nggak cuma mungkin banyak di era kayak gini, adanya corona ini buat fasilitas-fasilitas kesehatan membutuhkan banyak tenaga kesehatan, tapi pesaing aku juga banyak, nggak cuma 10-100 orang, bahkan ribuan. Jadi aku juga harus saingan sama banyak orang itu. Dan karena aku fresh graduate, aku lulus di tahun 2020, makanya aku mau nyoba magang nih ke mana-mana, ke klinik satu, klinik lainnya. Cuman karena corona ini, beberapa hal yang membuat aku nggak bisa ngelakuin itu. Kayak dari kota aku ke kota lain kan nggak boleh kita masuk ke kota lain, itu kan nggak boleh. Sempat kirim-kirim lamaran atau apapun itu, cuma ya mungkin bukan rezeki aku di situ. Jadi ya udah, aku berusaha. Ya awalnya aku nggak itu sih, nggak expect banget bakalan kayak gini. Kayak aku awalnya juga sedih banget. Nggak mungkin kita kirim-kirim lamaran sana sini tapi nggak bisa lolos kayak itu, nggak mungkin nggak sedih. Cuma lama-kelamaan kayak aku merasa kalau ya mungkin ini emang bukan jalannya, dan aku harus mensyukuri itu. Mungkin aku disuruh kuliah di kesehatan itu hanya untuk mencari ilmunya gitu, untuk menerapkan pun nggak dari kita kerja sebagai anak kesehatan. Betul. Tapi gini sih Kak, maksudnya kayaknya dunia sekarang ya nggak harus linier deh, nggak harus lurus jalurnya. Kalau anak kesehatan ngambil kesehatan, kayaknya Raditya Dika anak politik deh. Terus dia ngambil stand up. Iya bener juga. Iya, dia anak politik. Dia anak politik, Panji Pragiwaksono anak seni rupa, dan nggak linier kan? Ya, keluargaku juga keluar jalur semua. Iya makanya. Jadi kalau ada orang yang bilang ya udahlah, banyak orang sukses tanpa sejalur juga bisa kan, seperti itu. Iya. Ini menarik. Kak, dengan pencapaian Kakak sekarang seperti itu, yang sudah punya
6.600 subscriber seperti itu. Subscriber follower. Followers. Banyak nggak sih yang naksir sama kakak nih, cowok-cowok seperti itu? Aku nggak tahu. 6.600 loh. Mungkin aku nggak tahu ya di luar sana kayak gimana. Tapi karena aku orangnya membatasi mereka untuk mungkin deket sama aku, jadi aku nggak tahu sih banyak atau enggak. Yang jelas semoga mereka sadar sih kalau seumpamanya aku nggak bisa kayak gitu. Aku nggak bisa pacaran. Oh, nggak bisa pacaran, kenapa? Kenapa nggak bisa pacaran? Karena aku lebih memilih untuk memperbaiki diri aku sendiri sih. Untuk pribadi aku sendiri loh ya, ini bukan soalim atau apa, cuma aku ngerasa kalau pacaran menurut aku nggak terlalu bermanfaat gitu. Really? Nggak terlalu bermanfaat? Ya. Why? Menurut aku nggak terlalu bermanfaat karena itu buang-buang waktu dan buang-buang energi buat aku. Karena aku orangnya sekali suka sama orang tuh bucinnya parah. Really? Oh no. Ya. Ya, aku bucin parah kalau pacaran. Makanya aku udah 4 tahun ini nggak pacaran. Oke. Jadi siapa tahu buat yang nonton ya kan? Kalau tertarik. Kenapa jadi ajang jodoh gini ya? Jadi tempat. Bercanda. Ini menarik, diskusi kita menarik Kak. Tapi gini, kakak tadi bilang bahwa selain terjun dalam dunia kecantikan, kakak pernah coba musik juga. Peruntungan. Ya, tapi musik. bagian vokal dan itu pun aku nggak belajar. Jadi aku otodidak gitu. Cuma sekedar ya aku penyanyi kamar mandi gimana sih? Ya kayak gitulah. Tapi boleh dong sedikit nyanyi ya kan? Ada lagu kesukaan seperti itu? Ada sih. Apa ya? Apa kira-kira? Lagunya Dua Lipa yang baru itu. Apa tuh? Tapi dikit aja ya. Dikit aja. Aduh, malu aku. Aduh. Apa? If you wanna run away with me, I know your galaxy and I can take you for a ride. I have a premonition that I feel into a rhythm where the music don't stop for life. Clear in the sky, clear in my eyes, shining just the way we like. Udah gitu aja. Itu bagus. Kenapa nggak diasah itu juga? Tapi, apa ya, rasa percaya diri aku tuh belum sebesar itu. Aduh. Bagus tahu suaramu itu. Ikutin lomba deh. Udah pernah ikut coba lomba? Pernah sekali, 2 kali pernah. Tapi itu zaman aku SMP sama SMA, aku akhirnya nggak. Aku pernah. Aku waktu kuliah pernah. Juara nggak? Tapi nggak lolos. Karena ternyata instrumennya itu harus dibikin beda, sedangkan grup aku tuh nggak dibikin beda, sama kayak yang asli, lagu aslinya. Jadi mungkin di situ kali ya. Atau enggak ini Kak, bikin band nyanyi di kafe, kan kayak kayak Tami Aulia itu kan mulai dari kafe-kafe ya nggak sih? Tapi serius deh, kalau seumpamanya nakutin gitu loh. Nakutin banget buat aku. Nakutin kenapa? Nakutin gimana? Kan apa yang membuat takut? Suaramu bagus loh. Kalau aku nilai suaramu bagus seperti itu. Sayang kalau nggak diasah itu juga jadi satu talent yang satu kemampuan yang orang suka banget kalau orang nyanyi. Aku tuh kalau melihat banyak orang, apalagi aku yang nyanyi, itu kayak aku jadi pusat perhatian dan aku nggak bisa kayak gitu. Diliatin orang banyak tuh aku udah gugupnya bukan main. Demam panggung. Berarti kamu harus latihan ngomong di cermin. Ya. Itu yang banyak orang sarankan buat aku. Sayang masih banget. Agak sulit tapi tapi sekali 2 kali aku nyoba sih kayak gitu. Sayang banget, bagus suaramu, kalau nggak coba dilawan rasa takut itu jadi kayak apa ya? Jadi sia-sia Tuhan kasih kemampuan buat kamu nyanyi gitu loh, ngerti nggak? Iya juga sih. Iya, makanya kayak
Yuk nyanyi aja udah, pede aja gitu. Kamu punya akun YouTube kan? Atau Ya, aku punya. nah itu Cuman ya aku jarang itu sih, jarang ngisi konten di situ. Aku lebih sering ke TikTok sama Instagram. oke. Jadi bisa tuh cover-cover lagu kan, temenmu minta mainin gitar, kamu nyanyi, upload aja. Kan itu Iya. nggak dilihat orang kan, itu kan direkam, terus Bener, bener, bener. itu kan direkam terus kemudian orang bisa nonton tanpa harus dilihat kan gitu. Iya, Itu bener. itu bagus banget loh kalau kamu bisa nyanyi. Satu poin yang plus banget di Indonesia ini kalau orang bisa nyanyi. Keren gitu. Serius? Serius. Serius, sumpah nggak bohong. Banyak pengamen-pengamen yang juara lomba nyanyi atau memang dia mengasah kemampuan nyanyinya karena ngamen, itu bisa jadi idol, bisa jadi penyanyi seperti itu. Tinggal gimana kita percaya diri aja udah. Kayak sama orang MC lah, pembawa acara seperti itu. Kan dia juga ngomong, cuman bedanya MC bawain acara, kalau penyanyi ya nyanyi kayak gitu. Tapi kan intinya sama, Ya, ngomong depan orang. iya sih. Gitu. Bisa dicoba. Nah, itu harus dicoba. Biar maksudnya talentnya makin banyak kan orang makin suka seperti itu. Gitu. Ya, thank you atas sarannya. Iya, Nanti aku cobain. harus coba nyanyi dong. Tapi kamu juga tadi bilang ngedance juga nih. Nggak Ya, diterusin juga ngedance-nya. nggak boleh, nggak bisa. Kenapa? Udah nggak boleh. Ya karena aku fokus untuk memperbaiki diri aku sendiri mulai sekarang. Udah nggak bisa kayak gitu. Oke. You know lah. Oke. Jadi lebih ke beauty influencer dan nyanyinya dong. Iya. Harus diinin dong. Bagus suaramu seperti itu. Dan ini menarik sih. Biasanya aku pengen tanya deh, biasanya produk apa aja sih yang di endorse sama kamu? Kebanyakan skincare sih. Skincare. Ya, skincare. Apalagi orang-orang tuh kebanyakan sekarang tuh punya masalah jerawat. Jerawat sama kulit kusam, dan sebelumnya aku punya kejadian di mana semuka itu jerawatan semua, beruntusan semua, dan aku bisa melalui itu dengan berbagai produk yang udah aku cobain. That's why aku berani kayak speak up, pakai skincare ini, skincare itu bagus, itu enggak. Itu karena pengalaman pribadi aku. Pernah nggak sih misalnya kakak promosi skincare misalnya, terus tiba-tiba ada orang yang pakai dan nggak cocok sama orang itu? Apakah orang itu komplain ke kakak atau gimana? Tentu aja banyak yang komplain, bilang kalau kok skincare-nya itu nggak cocok di aku. Ya aku jelasin, setiap kulit itu beda, beda kebutuhan, beda kondisi gitu. Dan banyak ya yang komplain gitu ya. Yang sampai maki-maki ada nggak? Nggak ada lah. Oh. Mana berani dia maki-maki. Ngapain maki-maki? Netizen kan kadang mulutnya kasar-kasar. Ya, cuman nggak sampai maki-maki. Mungkin mereka sering ngeluh aja kok. Di kamu cocok tapi di aku enggak gitu. Cuma sekedar gitu. Kira-kira kalau boleh tahu nih, bayarannya berapa kalau sekali endorse gitu? Mungkin kisarannya aja mungkin. Tergantung dari produknya. Kalau produknya itu lumayan terkenal ya sekitar 100-an kali. 100 ke bawah lah, nggak sampai 50. Oke. Berapa sehari bisa berapa kali endorse kira-kira? 1, 2? Tergantung ya. Sesuai apa enggak sama followersnya. Masalahnya masih kalah followers gitu loh kan. Kebanyakan produk-produk itu pengennya yang followersnya yang banyak, sekitar 10.000 kali ya, dan aku belum sampai 10.000. Orang aku juga baru menekuninya 2 sampai 3 bulanan ini. Aku nggak berharap lebih buat sehari 2 produk, itu nggak berharap lebih. Oke. Ini menarik sih. Selain beauty influencer, kerjaanmu apa lagi? Apa ya, aku paling cuma hobi sih, kayak
hobi aku nulis, baca kayak gitu. Kamu Di suka nulis? Wattpad, nggak di novel. Kamu suka nulis? Ya, aku suka nulis di Wattpad. Cerpen? Iya, ada cerpen, ada itu kayak bikin novel kayak gitu. Oke, wow, ini menarik. Aku juga suka nulis. Kapan-kapan kita collab nulis gimana? Bisa Tentang dong, kenapa tentang enggak? apapun yang nanti kita akan obrolin deh. Aku suka nulis soalnya. Beberapa Iya. tulisanku ada yang masuk ke media daerah seperti itu, dan aku tertarik untuk nulis novel, bukan novel, tertarik buat nulis cerpen ataupun artikel ilmiah seperti itu. Mungkin kita bisa collab untuk bikin. Artikel ilmiah itu udah termasuk keren, aku belum sampai ke situ. Really? Biasa Ya, aku aja. belum sampai ke situ. Aku masih kayak belajar sih. Sebenarnya aku suka nulis udah termasuk lama, tapi karena itu bukan hobi yang aku prioritaskan, jadi cuma sekedar kalau emang boring banget ngelakuin sesuatu yang berulang-ulang, akhirnya aku nulis, akhirnya aku baca. Udah cuma sekedar pengen ngisi waktu luang aja gitu. Nggak seserius itu buat nekunin. Oke. Siapa tahu kan bisa jadi penulis juga, dari beauty Amin. influencer Amin. ke musik Amin. seperti itu, baru ke penulis. Ya. Saling ya rambah-rambah lah skill dan kemampuan seperti itu. Kalau mau kita collab bareng untuk menulis kayak gitu tentang satu topik misalnya. Boleh lah untuk kita collab, kan lumayan juga, siapa tahu orang tertarik baca kan gitu. Ya, betul. Oke. Siapa tahu juga kebawa bisa nerbit. Iya, bisa nerbitin juga, jadi lumayan lah. Oke. Amin. Kak, kakak tinggal sama orang tua kah atau ngekos ini? Aku tinggal sama orang tua, Mas Yan. Oke, masih tinggal sama orang tua ya? Ya. Orang tua setuju bahwa kakak menjadi beauty influencer? Ya, orang tua aku selalu dukung apapun yang aku pengen. Alhamdulillahnya gitu. Gak cuma orang tua aku, keluarga besar aku, sahabat-sahabat aku, dan seluruh orang-orang yang ada di lingkungan aku, alhamdulillah mendukung aku. Meskipun mungkin ada yang di belakang aku gak terlalu suka aku di bidang ini, tapi mereka kelihatan support aku dari awal. Oke, dan orang tua memberikan support itu ya, sehingga kamu terus semangat untuk jadi beauty influencer seperti itu. Waktu kamu terjun ke dunia beauty influencer, izin kamu sama orang tua apa? Mungkin bisa share sedikit. Aduh, awalnya kan emang aku nggak setekun itu mendalami ini. Jadi kayak, ini anak beneran nggak sih masuk ke dunia itu, memprioritaskan itu tuh bener apa enggak, apa cuma sekedar main-main aja. Jadi kan namanya orang tuh pasti ketar-ketir ya, dalam arti nih orang nanti kalau buang-buang waktu cuma sekedar ngisi waktu luang doang, nanti masa mudanya tuh hilang karena hal-hal yang menurut dia itu nggak jelas gitu loh. Tapi aku berusaha untuk memberikan keyakinan ke mereka buat mereka percaya kalau aku tuh emang benar-benar serius di bidang ini gitu. Oke. Sampai akhirnya orang tua memutuskan untuk setuju? Ya, mereka akhirnya setuju karena jerih payah aku. sempat ada perdebatan nggak? Kayak aku tertarik dengan bidang ini mah, tapi enggak deh, kamu kan orang kesehatan gitu. Pernah sampai berdebat seperti itu? Awalnya juga kayak gitu. Dan berarti ya kamu dalam setahun 2 tahun ini harus ngejar profesi kamu sebagai anak kesehatan gitu. Terus ya aku ngikutin apa kata orang tua aku, tapi aku juga melakukan bidang kayak make up, skincare kayak itu, aku tetap ngelakuin itu, cuma aku juga ngikutin orang tua aku. Dan begitu mereka tahu kalau semuanya dalam waktu setahun ini kok anak ini kayaknya nggak cocok kalau seumpama jadi anak kesehatan, dia kok kayak nggak ada hasrat untuk jadi anak kesehatan. Makanya mereka kayak ngelihat, oh anak ini suka nih sama yang kayak gini nih, ya dunia skincare, dunia makeup, anak ini suka gitu. Terus akhirnya apalagi abah aku bilang kalau sama kamu kalau seumpamanya
emang niat terjun di situ ya kamu harus fokus di situ, kamu jangan nyabang kemana-mana. Karena kalau nyabang kemana-mana fokus kamu udah hilang, kamu nggak bisa memprioritaskan beberapa hal, kamu harus punya satu prioritas gitu. Oke, wow. Akhirnya mereka setuju. Ini menarik. Tapi untuk menguatkan hasrat kamu di bidang kesehatan ya, aku mau tanya nih, apa aja sih yang dipelajarin di kesehatan? Aduh, banyak hal. Apa misalnya? Mungkin bisa kasih 2 contoh kayak gitu, mata pelajaran apa atau mata kuliah apa yang kemarin dipelajari? Kan kamu masih fresh graduate nih. Ya, seperti hafalan anatomi dan juga hafalan penyakit kayak gitu. Itu kan kalau di kampus aku ya, benar-benar kita harus dalam waktu sehari 2 hari kita harus hafalan satu bagian anatomi pada tubuh kayak gitu contohnya. Dan itu kan bikin namanya mahasiswa stres banget kan. Kita nggak pernah kayak gitu. Apalagi aku dulu tuh di IPS bukan di IPA. Dan begitu aku masuk ke aku masuk ke dunia kesehatan tuh kayak aku kaget gitu loh. That's why aku dari situ udah sadar kalau umpamanya aku ngelakuin apa hal kayak gini, aku masuk ke dunia kesehatan ini bener nggak sih aku tuh bisa enjoy sama hal ini gitu. Oke. Ini menarik. Tadi kakak bilang menghafal nama-nama penyakit seperti itu. Mungkin bisa di-share sedikit apa aja sih nama-nama penyakit? Kan paling tidak kan baru lulus nih, masih fresh banget, masih ya. Kalau aku kan bagian kebidanan ya. Mungkin seperti mioma uteri, terus kista ovarium kayak gitu. Banyak kayak sipilis, terus banyak hal Kak. Tapi kalau di kebidanan kan dia fokus di kebidanan, nggak semuanya. Kalau kayak keperawatan kan lebih besar kan, kayak lingkupnya itu lebih besar. Kalau kebidanan cuma bagian kebidanan doang, yang bagian reproduksi doang, apalagi bagian reproduksi cewek. Oke. Ini menarik. Kayaknya bidang kesehatan ataupun bidang kedokteran atau apapun itu kayaknya sangat sulit ya, karena harus menghafal nama-nama penyakit, nama-nama Latin. Pernah nggak sih disuruh ngapalin nama-nama Latin? Iya, tentu aja kan banyak itu kan istilah kesehatan kayak gitu, dan itu sesuatu yang baru buat aku dan itu bikin stres, bukan main stresnya karena aku anak IPS serius. Kalau anak IPS begitu masuk ke ranah IPA tuh kayak kagetnya bukan main. Iya ya, menghafalnya lebih kencang ya. Kak, tapi gini Kak, pernah nggak sih merasa salah jurusan? Kayaknya gue salah jurusan deh. Ya, aku dari semester 2 itu udah kayak ngerasa udahlah aku keluar aja dari dunia ini, dari dunia kesehatan ini. Tapi ayah aku tuh tetap support aku. Yang penting tuh kamu sekolah yang pintar, kamu jalanin ini itu dengan enjoy aja. Kamu jangan terlalu mikir yang enggak. Masalah nilai itu udah belakangan. Yang penting cara kamu mendapatkan ilmunya itu kayak gimana gitu. Kan ilmu bisa dari mana aja, dari tempat mana aja. Kamu mungkin nggak terlalu pintar di bidang kesehatan, tapi cara kamu komunikasi sama orang, terus juga cara kamu menerima orang ketika kamu jadi anak kesehatan itu juga sebuah ilmu. Oke. Jadi untungnya orang tua support ya. Kalau orang tua bilang ya udah nggak usah lanjut lah, ngapain buang-buang uang misalnya ya kan. Ya. Untung orang tua support. Tapi gini, kamu selama kuliah kesehatan merasa nyaman tidak belajar soal kesehatan, atau pengen udah masuk kelas males banget, udah masuk kelas kayaknya apa ini menghafal nama-nama bakteri gitu? Awalnya kayak gitu, tapi kan teman-teman aku di sana kan juga support aku untuk ya kamu harus bertahan, kayak gimana pun lingkungannya, kayak gimana pun cara kamu belajar, kamu harus tetap semangat untuk nyelesain kuliah itu gitu. Untungnya ada teman aku gitu. Kalau aku benar-benar gak ada teman, ya udah aku nggak bisa lanjut itu. Iya, karena kan kuliah kesehatan nggak murah kan, mahal itu.
kuliah kesehatan nggak murah kan, itu mahal itu. Iya, mahal banget. Iya. Apalagi kedokteran, tapi alhamdulillah nggak di kedokteran, alhamdulillahnya itu. Iya ya, Kalau di kedokteran, bayangin betapa kecewanya orang tua. Ngabisin duit segitu banyaknya. Dan pastinya kalau kamu di kedokteran, kamu harus jadi dokter dong, tanggung kan? Nanggung banget, udah bertahun-tahun stres kok gak jadi dokter. Nah iya makanya, mendingan sekalian. Tapi untungnya ya kamu, alhamdulillahnya kan kamu di bagian kesehatan nih, masih agak-agak jauh lah dari kedokteran gitu. Iya, kita harus syukurin apa yang udah kita lalui. Oke, ini menarik. Kak, mungkin buat yang nonton kayak gini kan pengen tahu nih, bagi yang jomblo seperti itu, kriteria kakak gimana dalam cari pacar? Mungkin bisa di-share sedikit. Aku nggak nyari pacar. Nyarinya suami langsung. Aku nyarinya suami, insya Allah, kalau Allah menghendaki. Jadi pacaran nggak perlu ya, langsung komitmen aja ya. Insya Allah. Mantap. Jadi buat laki-laki yang mau deketin harus siap mental dan rohani seperti itu. Kayak sulit banget ya, padahal aku nggak sesulit itu. Nah itu dia, kenapa kakak membatasi diri kan itu? Kenapa membatasi diri kan itu? Padahal kan kakak bilang nggak sesulit itu gitu. Iya. Tapi kan kakak tadi bilang nggak sulit-sulit amat, tapi kenapa membatasi diri? Ya karena kalau seumpamanya mereka deketin cuma sekedar kepo doang gitu, dan aku tahu itu. Gimana cara tahu laki-laki buaya atau enggak, gimana tahunya? Kan selama ini kan aku udah mengalami yang namanya pacaran kayak gini kayak gitu, dan aku lama-lama juga semakin tahu cara mereka deketinnya itu udah mengarah ke apa ya, ke hal-hal yang menurut aku nggak pas di aku gitu. Mereka nggak serius, benar-benar nggak serius, jadi ya buat apa aku buang-buang waktu buat ngeladenin mereka. Betul. Usiamu berapa sekarang? 23 tahun. Masih muda, masih jauh. Iya, masih muda, masih jauh, jadi aku enjoy aja. Iya, masih bisa mencari yang sangat baik lah, gitu. 23 masih. Amin. Karir aja dulu. Amin. Kak, mungkin terakhir Kak, dari diskusi panjang kita selama mungkin 40 menitan seperti itu. Buat orang-orang yang masih insecure nih untuk pengen jadi beauty influencer, kayaknya banyak loh yang pengen jadi beauty influencer tapi insecure. Diomongin, lu ngapain sih jadi beauty influencer? Kan lu agak hitam gitu. Atau lu agak ini. Gimana tuh? Ini ada kata-kata sih, ada kata-kata yang buat aku makin bermotivasi. Jadi apapun itu, siapapun itu, jangan sampai membuat kamu berhenti untuk meraih obsesi kamu untuk menjadi yang lebih baik. Oke. Nah, itu kalau kamu tahu maknanya, kalau kalian semua tahu maknanya, kalian bisa melewati itu, melewati banyak hal, melewati banyak masalah yang selalu ada ketika kamu mau mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke. Jadi itu pesannya teman-teman dari. Iya. Aku kelihatan bijak banget ya. tapi sebanding lah dengan effortmu. Kan kita bisa ngelihat insight Instagram kan dari follower. Iya kan? Kalau orang suka follow, kalau orang nggak suka ya tinggal unfollow kan gitu, selesai kan. Nah itu gampang untuk orang, kalau samanya nggak suka ya udah unfollow, jangan ngatain dari belakang. Nah itu dia. Itu gampang banget. Itu hal yang gampang untuk dilakuin, tapi nggak banyak orang yang lakuin itu. Nah itu dia. Kalau nggak suka unfollow, kalau nggak suka blokir, udah selesai. Itu teman-teman yang suka ngomongin dari belakang ya, Anda tobat udah 2021 udah mau selesai loh. Ya benar. Emang kebanyakan anak-anak itu suka cari penyakit sih. Nah iya makanya. Mungkin karena mereka sirik kali. Ya bisa. Dia sirik dan dengki, makanya dia suka ngatain orang dari belakang. Karena kalau gentle mah ngomong langsung. Ngomong langsung di depan. Kalau aku nggak suka kamu kalau kayak gini, udah selesai. Yang kamu nggak suka juga tahu. Iya. Dan bisa memfilter apakah ini bijak atau enggak. Tapi kalau dari belakang kan kita nggak tahu.
Ya, dari belakang kita nggak bisa lihat karena kita udah fokus ke depan. Nah, itu dia. Gila. Bijak loh hari Gila ini. banget. Aku hari ini bijak banget. Oke. Kak Sila, thank you banget udah ngobrol sama aku. Ya, hampir aku 40 juga terima menit. kasih. Mungkin nanti Ya. ada part 2 lah atau part 3 kita ngomongin secara spesifik soal Amin. Influencer, suka-dukanya dan yang lain sebagainya, mungkin kita akan ngobrolin. Tapi hari ini aku rasa ada banyak banget pelajaran yang bisa dipetik dari perjuangan Kak Sila seperti itu. Mudah-mudahan orang yang nonton dapat belajar dari apa yang Kak Sila lakukan seperti itu. Amin. Oke, aku stop record dulu Kak. Terima kasih banyak. Ya. Oke, thank you. Oke.